Baik, selamat datang di channel pendidikan IPA Unimed kelas B tahun 2020. Di sini kelompok kami akan menjelaskan filsafat pendidikan idealisme. Baik, adapun anggota-anggota dari kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama, ada saya sendiri, Arvin Jusmanto Pak Pahan. Kemudian yang kedua adalah Zara Siregar. Kemudian yang ketiga ada Miranda Nidatul Zahwa. Kemudian yang keempat ada Fania Ulfia Putri. Kemudian yang kelima ada Willy Malau. Baik, pada pembahasan kali ini mengenai filsafat pendidikan idealisme, topik yang akan kami bahas terdiri dari beberapa poin. Poin-poin tersebut diantaranya latar belakang aliran idealisme, jenis-jenis idealisme, tokoh-tokoh idealisme, kemudian ada esensi aliran idealisme, kemudian ada idealisme dalam pendidikan. Dan pada saat ini di sini saya akan membahas latar belakang idealisme. Latar belakang atau sejarah aliran idealisme. Jadi satu hal yang mesti kita pahami, aliran idealisme ini adalah merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Jadi pertama-tama dalam filsafat barat kita bisa temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Jadi si Plato ini menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang mencapai ruang ini hanya berupa bayangan saja dari alam ide. Jadi apa yang dimaksud dalam si Plato ini adalah ketika kita memiliki cita-cita, jadi itulah sebenarnya alam nyata kita. Jadi ketika cita-cita kita itu tercapai, cita-cita yang telah tercapai kita miliki itu merupakan hanya bayangan dari alam nyata tadi. Jadi itulah yang merupakan pengertian dari aliran idealisme yang dikembangkan oleh Plato. Kemudian secara historis, idealisme ini diformulasikan dengan jelas pada abad ke-4 sebelum Masehi oleh Plato. Jadi pada tahun 427 sampai atau 347 sebelum Masehi. Jadi semasa hidup Plato, kota Athena ini adalah kota yang berada dalam kondisi transisi atau peralihan karena peperangan di Persia. Jadi aliran filsafat Plato ini juga dapat dilihat sebagai suatu reaksi terhadap kondisi perubahan yang terus-menerus yang telah meruntuhkan budaya Athena lama. Jadi karena perang tadi, budaya Athena lama itu telah sedikit luntur. Kemudian ia merumuskan kebenaran sebagai sesuatu yang sempurna dan abadi atau eternal. Idealisme dengan penekanannya pada kebenaran yang tidak berubah berpengaruh pada pemikiran kefilsafatan. Selain itu juga idealisme ini ditumbuh kembangkan dalam dunia pemikiran modern. Jadi tokoh-tokoh yang mengembangkan idealisme dalam modern ini diantara lain adalah René Descartes itu pada tahun 1596 sampai tahun 1650. Kemudian ada George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1756. Kemudian ada Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 dan juga ada George W.F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Jadi seorang idealis dalam pemikiran pendidikan yang paling berpengaruh di Amerika ini adalah William T. Harris. Jadi pada tahun 1835 sampai 1909. Jadi dia ini menggagas Journal of Speculative Philosophy atau dua penganut idealis pada abad 20 yang telah berjuang menerapkan idealisme dalam bidang pendidikan modern. Di antara lain orang yang menerapkan idealisme dalam bidang pendidikan modern ini adalah J. Donald Buller dan Herman H. Horns. Sepanjang sejarah idealisme juga terkait dengan agama karena keduanya sama-sama memfokuskan pada aspek spiritual dan keduniawian dari realitas. Baik, sekian penjelasan saya mengenai latar belakang atau sejarah aliran idealisme. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis idealisme, yaitu yang pertama ada idealisme subjektif, yaitu artinya pemikiran manusia. Idealisme subjektif disebut fenomenalisme karena menekankan pada aspek mental. Menurut idealisme subjektif,
apa yang ada di sekitar kita itu adalah pemikiran, ide, akal, maupun konsep. Artinya apa yang ada sebetulnya itu tidak ada. Selanjutnya, idealisme subjektif ini berpendapat bahwa objek pengalaman bukan materi tetapi merupakan suatu persepsi. Dan idealisme subjektif ini juga berpendapat bahwa mereka tidak menolak apa yang ada tetapi mempersepsikan apa yang ada. Yang kedua itu adalah idealisme objektif. Apa yang dipikirkan itu yang kemudian ada. Plato berpendapat bahwa dunia pada dasarnya mempunyai suatu organisasi yang terstruktur dan ada bentuknya. Pengetahuan ditentukan oleh organisasi, bentuk yang ada di alam semesta. Pemikiran meneruskan apa yang ada di sekitar kita secara sistematis dan rasional sehingga menjadi nilai. Contohnya itu adalah apa yang ada itu yang kita pikirkan. Misalnya kita melihat kursi, kemudian kita dapat menggambarkan bentuk kursi tersebut. Dan yang ketiga itu adalah idealisme personal, yaitu pentingnya ketertiban objektif dalam alam semesta manusia akan selalu menyesuaikan apa yang ada di sekitarnya sehingga terjadi ketertiban. Contohnya itu orang yang berlalu lintas tiba-tiba lampu merah. Tanpa ada yang memberitahunya, dia berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miranda Nihdatul Zahwa. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dari aliran idealisme. Yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam negeri kebenaran. Tugas ide memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah mengetahui ide, manusia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakan sebagai alat-alat mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Yang kedua ada Immanuel Kant. Ia menyebutkan filsafatnya idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum entusias kita. Dapat disimpulkan bahwa filsafat idealis transendental menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni dan yang tidak berpatung pada sebuah pengalaman. Yang ketiga ada Pascal. Kesimpulan dari pemikiran filsafat Pascal antara lain, yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama, menggunakan akal dan kedua, menggunakan hati. Yang kedua, manusia besar karena pikirannya. Namun, ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Menurut Pascal, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi serta mudah berubah. Untuk itu, pikiran dan logika akan mampu dijadikan alat untuk memahami manusia. Menurutnya, alat-alat tersebut hanya mampu digunakan untuk memahami hal-hal yang bersifat bebas kontradiksi, yaitu yang bersifat konsisten. Karena ketidakmampuan filsafat dan ilmu-ilmu lain untuk memahami manusia, maka satu-satunya jalan memahami manusia adalah dengan agama. Karena dengan agama, manusia akan lebih mampu menjaga pikirannya sendiri, yaitu dengan berusaha mencari kebenaran walaupun bersifat abstrak. Yang ketiga, ada filsafat bisa melakukan apa saja. Namun, hasilnya tidak akan sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada iman. Filsafat bisa menjangkau segala hal, tetapi tidak bisa secara sempurna. Karena setiap ilmu itu pasti ada kekurangannya, tidak terkecuali yaitu filsafat. Yang keempat ada Johann Gottlieb Fichte. Ia adalah seorang filsuf Jerman. Ia belajar teologi di Jena. Pada tahun 1810 sampai dengan 1812 Masehi, ia menjadi rektor Universitas Berlin. Filsafatnya disebut dengan Wissenschaftslehre atau ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana, pemikiran Fichte, manusia memandang objek benda-benda dengan indranya. Dalam mengindrakan objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektual untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. Sedangkan yang kelima ada Hegel. Ia belajar teologi di Universitas Tübingen dan pada tahun 1791 memperoleh gelar doktor. Inti dari filsafat Hegel adalah konsep Geist atau roh spirit, suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak,
yang mutlak itu roh atau jiwa, menjelma pada alam, dan dengan demikian sadarlah ia akan dirinya. Roh itu dalam intinya ide atau berpikir. Terima kasih. Baik, saya Fanya Ulpia Putri akan melanjutkan 4 esensi aliran idealisme. Idealisme adalah suatu penekanan pada realitas ide gagasan, pemikiran, akal pikiran, atau kedirian daripada sebagai suatu penekanan pada objek-objek dan daya-daya material. Idealisme menekankan akal pikiran sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi dan bahkan menganggap bahwa akal pikiran adalah sesuatu yang nyata, sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal pikiran atau jiwa. Adapun konsep filsafat menurut aliran idealisme yang pertama, antologi idealisme. Aliran idealisme dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serbaru. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang berada pada ragam semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenisnya. Yang kedua, epistemologi idealisme. Kunci untuk mengetahui epistemologi idealisme terletak pada metafisika mereka. Ketika idealisme menekankan realitas dunia ide dan akal pikiran dan jiwa, maka dapat diketahui bahwa teori mengenai epistemologinya pada dasarnya adalah suatu penjelajahan secara mental, menyerap ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep. Dalam pandangannya, mengetahui realita tidaklah melalui sebuah pengalaman, melihat, mendengar, ataupun meraba, tetapi lebih sebagai tindakan penguasaan ide sesuatu memelihara dalam akal pikiran. Yang ketiga, aksiologi idealisme. Aksiologi idealisme berakar kuat pada cara metafisikanya. Dari sudut pandang ini, makrokosmos dipandang sebagai dunia akar pikir absolut, sementara bumi dan pengalaman-pengalamannya sensori dapat dipandang sebagai bayangan daripada yang sejatinya ada. Dalam konsepsi demikian, tentu akan terbukti bahwa baik kriteria etik maupun estetika dari keindahan dan kemudahan itu berasal dari luar diri manusia, berada pada hakikatnya, realitas kebenaran itu sendiri, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang abadi dan baku. Yang keempat, metafisika idealisme. Secara absolut, kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohania. Sedangkan secara kritis, yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohania, tetapi kenyataan rohania yang lebih berperan. Yang kelima, humanologi idealisme. Jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan memilih. Demikian kemanusiaan merupakan bagian dari ide mutlak Tuhan itu sendiri. Proses itu berlaku menurut hukum akal. Jadi, semua yang real bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat real. Maksudnya, luasnya rasional sama dengan luasnya real. Sedangkan realitas menurut Hegel adalah proses pemikiran atau ide. Adapun prinsip-prinsip idealisme yang pertama, menurut idealisme bahwa realitas tersusun atas substansi sebagaimana gagasan-gagasan atau ide. Yang kedua, realitas atau kenyataan yang tampak di alam ini bukanlah kebenaran yang hakiki, melainkan hanya gambaran atau dari ide-ide yang ada dalam jiwa manusia. Yang ketiga, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap ruh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. Dan yang keempat, idealisme berorientasi kepada ide-ide yang berpusat kepada Tuhan, kepada jiwa, spiritualitas, hal-hal yang idea atau serba cita, dan kepada norma-norma yang mengandung kebenaran mutlak. Oleh karena itu, nilai-nilai idealisme bercorak spiritual. Maka, kebanyakan kaum idealisme mempercayai adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Willy. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang idealisme dalam pendidikan. Idealisme dalam pendidikan. William T. Harris adalah salah satu tokoh aliran pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Idealisme terpusat tentang keberadaan sekolah. Aliran inilah satu-satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Pendidikan idealisme untuk individual antara lain bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan antar manusia. Sedangkan tujuan secara sintesis dimaksudkan
sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial, sekaligus yang juga terefleksikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Guru dalam sistem pengajaran menurut aliran idealisme berfungsi sebagai satu. Guru adalah personifikasi dari kenyataan anak didik. 2. Guru haruslah menguasai teknik mengajar secara baik. 3. Guru haruslah menjadi pribadi yang baik. 4. Guru menjadi teman dari para muridnya. Implikasi aliran idealisme dalam pendidikan yaitu 1. Tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. 2. Kurikulum, pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. 3. Metode, diutamakan metode dialektika atau saling mengaitkan ilmu yang satu dengan yang lain. 4. Peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. 5. Pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatian saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. We gonna do this